Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emir. Emir, Abah kan jadi tersedak tuh. Maaf ya, Bah. Abah jadi tersedak deh. Tidak apa-apa, Emir. Emil tadi cuma pengen kagetin Abah. Iya, Emir. Tadi Abah kaget sekali. Tapi lain kali kalau mau kagetin Abah bilang-bilang dulu ya. Mau kagetin kok harus bilang-bilang dulu. Gimana sih, Abah? Nah, Abah, kami sudah lengkap nih. Ayo kita mulai ceritanya. Iya, Bah. Ayo kita mulai ceritanya. Iya, Abah akan cerita. Nah, kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Pada zaman dahulu kala, di zaman Nabi Adam, hiduplah dua orang putra Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil adalah seorang anak yang lembut, taat beribadah dan patuh kepada kedua orang tuanya. Begitu lembut sifatnya hingga suatu ketika saat ia hendak membunuh rusa buruannya, ia merasa tidak tega. Habil sudah benar-benar siap untuk menyerang. Namun ia kembali tertegun ketika melihat anak rusa itu muncul. Sambil menarik nafas panjang, Habil bersyukur karena dia tidak jadi membunuh rusa itu ketika anaknya berada di sisinya. Dia merasa tidak tega untuk membunuh rusa itu. Aku hampir membunuhmu. Ternyata kau punya anak. Aku senang tidak jadi melemparkan tombakku. Sementara Qabil yang berperangai sangat keras, diam-diam menyimpan kedengkian terhadap saudaranya Habil. Ia menganggap Habil lebih disayang oleh ayahnya daripada dirinya. Kedengkiannya jelas terlihat ketika dia berselisih dengan Habil. Akhirnya kau kembali juga. Ayah sangat mengkhawatirkanmu. Aku baru saja pergi berburu ke hutan. Kalian tidak perlu khawatir. Sudah begitu lama kau di hutan, tapi kau malah kembali dengan tangan hampa. Aku hampir saja mendapatkan seekor rusa, tapi aku tidak tega membunuhnya. Kupikir kau berkelahi dengan singa, dengan tangan kosong. Qabil, sudahlah. Apa ayah marah padaku? Tenanglah, dia tidak akan marah pada anak emasnya. Dia hanya akan marah kalau aku melakukan hal seperti itu. Hah? Apa maksudmu? Mengapa menurutmu ayah hanya akan marah padamu saja dan tidak padaku? Karena kau adalah anak kesayangannya, anak baik, begitu kan? Kau tidak pernah salah, kau adalah buah hatinya. Qabil saudaraku, sungguh itu tidak benar. Ayah mencintai kita berdua. Dia akan sedih mendengar hal itu. Aku juga mencintainya, tapi seperti biasanya, kau selalu mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau pikir aku tidak lihat? Beda sekali ayah memperlakukanmu. Aku tidak percaya kau berkata seperti ini. Apa maksudmu membeda-bedakan? Dia memperlakukan kita benar-benar sama. 2 hari yang lalu, aku memohon untuk berburu, tapi tidak diizinkan. Malah kau yang diizinkan. Jadi jangan pura-pura tidak tahu kalau ayah memang lebih menyayangimu. Tapi persediaan makanan kita akan habis jika aku tidak mencarinya. Maka dari itu aku meminta izin kepada ayah untuk berburu. Itulah alasanku untuk pergi berburu. Aku hanya ingin membantu. Tapi karena ayah membenciku, ayah tidak mengizinkan aku. Ah, itu tidak benar. Ayah mengkhawatirkanmu. Ayah sayang padamu.
Aku juga sayang padanya. Tapi ayah akan lebih memperhatikan aku kalau kau tidak merusaknya. Nabi Adam adalah seorang ayah yang mencintai kedua anaknya. Tetapi dia tahu di dalam hati Qabil berkobar rasa iri yang dipicu oleh bisikan setan yang membuatnya menjadi jahat. Adam mencoba melunakkan hatinya dengan memberikannya pekerjaan menanam gandum. Demikian pula untuk membantu Habil mempertahankan sifat sabarnya, Adam memberinya pekerjaan memelihara ternak. Tapi bisikan setan terus-menerus menghasut pikiran Qabil. Qabil, sekeras apapun usahamu untuk menjadi anak baik, tetap saja ayahmu akan lebih mencintai Habil daripada dirimu. Kau harus melupakannya sebagai saudaramu, atau seluruh keluargamu akan memusuhimu. Suatu hari, Nabi Adam memanggil putra-putranya supaya berkurban sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini merupakan ujian untuk melihat siapakah di antara mereka yang terbaik dalam berkurban. Dengan senang hati kuberikan yang terbaik kepada Allah, karena Allah lah yang mengkaruniakan semua yang aku punya. Sayangnya, Qabil tidak mempunyai cara berpikir yang sama. Kenapa aku harus memberikan tanaman terbaikku? Padahal aku telah bersusah payah menanamnya. Tapi kalau aku tidak memberikan apa-apa, ayah akan menyebutku zolim. Aku pikir kalau aku meletakkan buah-buahan busuk, pasti tidak akan ada yang tahu. Dan ayah pasti tidak akan meremehkan aku lagi. Ternyata akalku ini cerdik juga ya. Qabil pun sampai ke bukit tempat meletakkan kurban. Saat itu suara hatinya mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan dia hampir saja mengurungkan maksud buruknya. Qabil tidak tahu bahwa Allah melihat segala tindakannya dan mengetahui niat jahat dalam hatinya. Dia pun melanjutkan meletakkan buah-buahan busuk tersebut. Ya Allah, terimalah kurbanku ini. Maafkanlah kesalahanku dan tunjukilah ayahku, ibuku, dan saudaraku ke jalan yang benar. Beberapa saat kemudian, Nabi Adam memberitahu anak-anaknya bahwa Allah telah menerima kurban Habil dan tidak menerima kurban Qabil. Nabi Adam menjelaskan kepadanya bahwa tindakannya selalu dilihat oleh Allah yang Maha Melihat dan Maha Mendengar pada setiap gerakan yang kita lakukan. Meskipun merasa kecewa pada dirinya sendiri, perasaan bersalah Qabil segera digantikan dengan bisikan setan kepadanya. Lihat kan, Habil yang dipilih lagi. Sekarang kalau ada orang yang menyingkirkannya, siapa yang tahu? Kau tahu kan bahwa kau bisa melakukannya diam-diam dan tidak akan ada yang menyalahkanmu. Singkirkan dia, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Iya, aku akan melakukannya. Aku akan membunuh Habil. Demikianlah dengki dan benci merasuki jiwa Qabil. Dia pun mengikuti bisikan setan. Astagfirullah. Kenapa Qabil begitu ya? Shh, udah dengerin dulu. Lalu apa yang dilakukan Qabil, Bah? Pada suatu hari di tengah hutan, Qabil menghadang adiknya Habil. Habil pun sangat terkejut. Ah, Qabil? Aku yakin
kau bisa menjauhkan dirimu dari bisikan setan. Kau jangan sok suci. Semua yang terjadi gara-gara kau. Semua keluarga memusuhiku. Tidak, kau salah paham. Ibu dan ayah tidak pernah membencimu. Aku pun demikian, karena kau saudaraku. Aku tidak pernah menganggapmu seperti musuh. Itu karena kau sudah menghasut semua orang, sehingga mereka berpikir bahwa kau ini orang suci. Tapi aku tahu kalau kau adalah pembohong. Aku tahu dirimu yang sebenarnya, dan seharusnya kurbankulah yang diterima. Tapi aku melihat kurbanmu, semuanya busuk. Allah hanya akan menerima kurban dari orang yang jujur. Kau tidak bisa menyalahkan aku. Aku tidak butuh ucapanmu. Berhentilah menasihatiku. Aku sangat benci pada dirimu. Kau tidak membenciku, Qabil. Kau hanya berprasangka buruk saja. Kau mau tahu? Kalau kau mati, aku akan tentram. Kalau ingin membunuhku, lakukanlah. Tapi aku tidak akan melawanmu. Dasar munafik, pura-pura tidak berdosa. Semua keluarga memusuhiku karena kau. Kalau memang itu keinginanmu, lakukanlah sesukamu. Aku tidak akan melawan. Bawalah dosaku dan dosamu ke neraka. Semoga Allah mengampunimu. Sudahlah, aku sudah muak. Tutup mulutmu itu. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Aku bersalah. Tidak. Penyesalan selalu datang terlambat. Qabil pun menyesal karena adiknya sudah terbujur kaku, mati. Dan hal itu dikarenakan oleh perbuatannya yang didorong oleh rasa dengki karena mengikuti hasutan setan. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang meninggal, Bah? Yah, tarewae sih kamu. Makanya melek dong. Habil yang meninggal, Kus. Memangnya kenapa? Bah, si Angkus teh nanya wae. Udah bah, gak usah dijawab. Kus cuma nanya aja. Nggak boleh. Dia meninggal karena dibunuh Qabil, kakaknya yang iri dan dengki. Oh, begitu. Makasih ya, Sarah. Sarah memang baik deh. Ih, Itulah anak-anak. Kita tidak boleh punya sifat dengki, apalagi terhadap saudara kita sendiri. Karena kedengkian itu membuat kita mudah mengikuti ajakan setan. Sebaliknya, kita seharusnya saling tolong-menolong, kasih mengasihi dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Kus, jangan dihabisin, Kus. Aku belum kebagian nih. Encep, lupa kata Abah tadi. Kita tidak boleh iri dan dengki. Ayah wae.